Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua? Masih semangat untuk persiapan CPNS 2021? Harus semangat dong. Oke, kali ini aku akan bahas tentang perbedaan sila kedua dan sila kelima, dan di situ juga akan ada tips and triknya untuk cara membedakan sila kedua dan sila kelima, biar bagi kalian yang kurang paham atau yang tidak tahu, sulit untuk membedakannya, semoga langsung paham apa yang aku jelaskan. Oke, langsung ke videonya. Selamat menonton. Oke guys, di sini aku akan ngasih tips and trick atau cara-cara buat bedain antara sila kedua dengan sila kelima, karena banyak sekali teman-teman sekalian yang suka bingung cara membedain antara sila kedua dan sila kelima. Soalnya kan rada-rada mirip, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terus yang sila kelima keadilan sosial. Oke, langsung aja lah ke cara untuk membedakannya. Oke teman-teman, di sini aku akan nulis dulu dari sila pertama, yaitu yang pertama kata kuncinya itu adalah ini saran dari aku ya teman-teman, kalau untuk membedakan sila-sila dari sila pertama, sila kelima, itu aku saranin pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris tuh perbedaannya kelihatan. Kuncinya itu sih kalau aku ya teman-teman. Semoga tips ini bisa membantu kalian. Oke, yang pertama itu tentang agama, yaitu religious. Kemudian yang sila kedua itu tentang kemanusiaan ya teman-teman. Atau bahasa Inggrisnya humanity. Terus kalau yang ketiga itu persatuan Indonesia, atau ini lebih ke kayak sifat nasionalisme ya teman-teman, tentang persatuan Indonesia. Ini aku bisa tulisin jadi nasionalisme ya teman-teman. Kelihatan nggak sama kalian? Terus kalau yang sila keempatnya itu tentang demokrasi ya teman-teman, untuk menyatakan pendapat, atau bahasa Inggrisnya itu demokrasi juga. Terus yang kelima ini, yang kelima ini keadilan ya teman-teman, atau bahasa Inggrisnya itu justice. Oke nih teman-teman, jadi aku mau ngasih tahu nih sama kalian, kalau yang agama, religius ini kan pasti hubungan antara kita dengan Tuhan kita, ini udah jelas banget ya teman-teman. Kalau yang sila kedua yaitu kemanusiaan atau humanity, ini nanti akan sangkut pautnya itu dengan hak asasi manusia atau HAM. Selain itu cara yang paling banget gampang untuk membedakan antara sila kedua dan sila kelima, yaitu kalau sila kedua, ini aku bagi lagi ya teman-teman. Yang pertama HAM. Terus kalau ada HAM, berarti itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Gitu teman-teman. Antara individu, ini aku tulisin di sini teman-teman ya. Hubungan individu, antar individu satu ke yang individu lain. Jadi ini intinya itu kalau kemanusiaan itu antara hubungan orang dengan orang gitu teman-teman ya. Oke, kalau yang ketiga ini tentang persatuan atau nasionalisme, ini juga udah jelas ya teman-teman. Terus kalau yang nomor 4 demokrasi, ini juga tentang kalau misalnya ada soal kayak pemilihan RT, menyatakan pendapat, ini pasti yang demokrasi, sila keempat ya teman-teman. Kita lari ke sila kelima, yaitu keadilan atau justice. Di sini perbedaannya dengan sila kedua, yaitu ini adalah tentang hubungan manusia dengan umum.
Umum di sini bisa kita jelasin. Umum di sini yaitu antara manusia, terus negara, terus apa lagi ya? Peraturan. Nah, ini bersifat umum ya teman-teman. Nah, contohnya itu kayak nomor 5 itu melanggar lalu lintas gitu. Nah, kalau ada di soal CPNS nanti ada kayak melanggar lalu lintas merupakan pelanggaran sila keberapa, itu jelas ya teman-teman, sila kelima. Kenapa? Karena itu adalah hubungan antara manusia dengan negara, peraturan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau yang sila kedua ini itu hubungan individu satu dengan individu yang lain. Misalnya itu kayak penusukan Wiranto yang tahun semalam ada keluarkan teman-teman. Terus itu kayak pembulian, adanya perbedaan ras gitu teman-teman. Kayak misalnya si A dari Papua kemudian kuliah di kota Jakarta, terus teman-temannya dari Jakarta ngebully dia karena dia berambut keriting, hitam gitu teman-teman. Nah, jadi yang bikin bedanya itu antara kemanusiaan dan keadilan itu aja sih teman-teman dari aku. Kunci dari aku tuh itu kalau kemanusiaan itu ya dari hubungan individu ke individu yang lain. Terus kalau yang kelima itu hubungan manusia dengan umum. Kalau misalnya ada pertanyaan membantu korban bencana banjir itu masuk ke sila berapa? Menurut teman-teman itu masuk ke sila keberapa? Ayo coba. Kan udah aku jelasin tadi. Iya benar. Itu masuk ke sila yang kedua. Kenapa aku bilang masuk ke sila kedua? Karena kan sifat saling tolong menolong gitu teman-teman terhadap sesama manusia, antara individu satu dengan individu yang lain. Itu gemar melakukan kegiatan yang berbau kemanusiaan gitu. Nah kan ini sila kedua bunyinya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu kan merupakan perilaku yang beradab gitu teman-teman. Kalau yang misalnya contoh lagi nih apa ya? Ini melakukan boros gitu, tindakan boros merupakan pelanggaran sila keberapa. Meskipun soal CPNS nggak bakalan langsung to the point pelanggaran boros, itu pasti ada narasinya dulu teman-teman ya. Misalnya pelanggaran boros itu pelanggaran sila keberapa gitu teman-teman. Oke, kira-kira menurut teman-teman perilaku boros itu melanggar sila keberapa? Kan udah aku jelasin nih. Ya, melanggar sila kelima, keadilan gitu teman-teman. Karena dia kan bersifat umum. Nah, pokoknya kalau misalnya aku juga sih, aku nggak bakalan bisa ngapalin 45 butir-butir sebanyak itu, butir-butir Pancasila sebanyak itu teman-teman. Jadi kunci dari aku sih biasanya aku pakai yang kayak gini untuk membedakan 2 dan 5, yaitu 2 hubungan antar orang ke orang, kalau yang 5 antara manusia satu dengan yang umum gitu teman-teman. Manusia ke umum lah, namanya juga kan keadilan sosial kan bersifat umum gitu teman-teman. Oke, segitu aja kunci tips dan trik dari aku. Kalau misalnya kalian suka boleh di like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada saran dari aku atau ada tambahan yang lainnya dari teman-teman, mungkin ada dapat inspirasi atau pengetahuan lainnya dari platform lainnya, boleh komen di bawah buat masukan dari aku supaya video aku jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Yap guys, video kali ini agak sedikit singkat karena cuman bahas tips dan triknya. Untuk mungkin lusa aku akan bahas soal-soal tentang pengamalan sila dan beserta contohnya supaya kalian bisa jadiin, maksudnya, dan aku akan bakalan ngasih PR buat kalian supaya kalian makin mahir lagi untuk membedakan mana sila kedua, mana sila kelima, dan sila 1, 3, dan 4. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, aku mau ngasih tahu nih info. Kemarin ada yang nanya tuh,
Mbak boleh minta kisi-kisi CPNS 2021-nya nggak? Aduh mohon maaf ya teman-teman, aku belum bisa dapetin kisi-kisi dari BKN-nya sendiri. Kenapa? Karena memang belum ada di Google ataupun di Instagram resminya BKN gitu teman-teman. Dan aku bikin video ini, aku berdasarkan kisi-kisi 2019 itu teman-teman. Nah, setidaknya adalah persiapan kita, walaupun gambarannya itu dari 2019, daripada tidak ada persiapan sama sekali gitu teman-teman. Atau ada teman-teman lainnya yang udah dapat kisi-kisi CPNS 2021, boleh dong di-share ke kolom komentar aku. Aku sih saranin nggak apa-apa lah pakai yang 2019 untuk sementaranya ya teman-teman, supaya adalah sedikit gambaran kita terhadap CPNS 2021 ataupun kita bisa mereview ulang apa yang udah kita pelajari gitu teman-teman. Kemungkinan sih kayaknya kisi-kisi yang akan dikasih BKN itu mungkin tahun depan ya teman-teman, tahun 2021, soalnya kan BKN juga lagi sibuk ngurusin yang CPNS yang 2019 gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka silahkan klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you next video, bye bye.